di Oke, kita live teman-teman ya. Kita coba cek dulu ya teman-teman. Suara saya jelas atau enggak ya? Coba saya intip-intip dulu ya, saya cek ya. Mohon teman-teman lihat feedback-nya. Coba komen, bantu saya dengan komen di grup di di videonya kalau jelas ya. Coba di komen jelas gitu supaya saya bisa merespon ya. Sebentar saya sambil lihat-lihat juga handphonenya. Saya lihat dulu sudah masuk belum ya. Oke, silahkan komen teman-teman dari mana aja, dari kota mana aja, boleh komen di dalam Facebook group sekarang ya. Oke, Jaksel hadir ya, Mas Agus tadi ya, udah ada nih. Oke, dari mana aja teman-teman silahkan komen. Ya, dan suara saya jelas nggak ya, gitu. Monggo diinfokan karena saya ini pakai headset, ya, jelas. Oke, alhamdulillah ya, jelas suaranya ya. Oke, alhamdulillah saya diberikan kesempatan lagi, kali yang kedua untuk bisa ngasih materi. Nah, materi hari ini saya bahas banyak mengenai NLP, tapi memang tidak secara lengkap karena memang yang saya bahas kebanyakan mungkin terapan ya, karena memang kalau mengenai keilmuan NLP tersendiri memang ada banyak lah yang lebih ahli, dan di sini juga banyak teman-teman saya juga yang juga praktisi NLP ya. Jadi di sini saya sekedar sharing yang moga-moga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, mohon teman-teman semua bantu disebarkan ya, linknya mohon bantu disebarkan ke teman-teman yang lain supaya bisa menjadi teman-teman bisa mengikuti bersama-sama begitu ya. Susah sekali rasanya berkomentar ya. Jadi supaya teman-teman juga bisa ngikutin ya. Jadi silahkan disebar ke grup-grup affiliate-nya. Hari ini kita akan bahas mengenai teknik jualan online ya. Jadi silahkan disebarkan ke saya juga izin menyebarkan dulu ke teman-teman saya dulu ya supaya banyak nanti yang bisa ikutan gitu ya. Oke, kita masih menunggu teman-teman yang hadir ya. Oke, dari Majalengka Mas Arul sudah hadir ya. Silahkan. Yang berikutnya saya tunggu lagi. Dari mana? Ya, silakan teman-teman yang sudah hadir, silahkan komen dari mana, gitu ya. Hadirnya, silahkan di komen teman-teman, gitu ya. Hari ini kita akan bahas banyak mengenai teknik NLP untuk jualan online. Oke, Mbak Nurul juga hadir ya di sini ya. Oke, siap. Saya bantu sebar-sebar dulu ke teman-teman saya. Ya, Toba Samosir, wow, serius nih Toba Samosir. Horas ya, salam dari Mas Reza. Saya aslinya orang Medan ya, asli bener orang Medan ya, istri juga orang Medan. Jadi kemarin saya baru dari Medan nih, istri orang Siantar katanya. Pati hadir ya, halo Mas Wardi Wijaksono ya, selamat datang teman-teman semua ya. Saya mohon izin juga menyebarkan dulu ya ke teman-teman yang lain supaya nanti makin banyak yang ikutan dan makin seru kita hari ini. Oke.
Oke, start ya. Oke. Oke. Oke, siap ya. Semakin banyak yang ikutan ya. Sudah semakin banyak yang online juga. Oke, Yas dari Bintaro, dari Surabaya, Sidoarjo. Wow, udah siap, sudah banyak yang hadir, teman-teman semua. Oke. Kita balik lagi ke slide ya. Oke, kita balik ke slide lagi. Oke, saya stop dulu. Oke, sebentar. Oke, sip. Kita balik lagi. Oke, ya, suara saya semoga jelas. Sip. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke materi NLP untuk jualan online ya. Oke, sekarang saya mau tanya ke teman-teman semua yang ada di sini. Berapa banyak di antara teman-teman yang pernah atau sudah belajar NLP? Boleh komen di situ dan bilang saya sudah belajar gitu. Ya, saya pengen tahu. Di sini berapa orang sih yang sudah pernah belajar NLP ya? Yang sudah belajar NLP atau yang pernah belajar NLP ya? Salah satu aja. Silakan ketik di komen saya sudah pernah mas gitu. Yang belum boleh komen belum. Kenapa? Karena nanti saya akan bisa melihat teman-teman kira-kira materi kita akan seperti apa gitu ya. Apakah akan dibuat dalam atau kita hanya buat katakanlah lebih banyak di pengenalan gitu ya. Monggo komen di dalam pertanyaan atau di kolom chat mungkin belum pernah belajar NLP atau sudah belajar NLP ya silahkan. Gitu. Kita tunggu ya teman-teman ya. Oke, masih belum ada yang komen? Oke, saya masih tunggu komennya. Silakan. Siapa yang sudah pernah belajar NLP, monggo boleh komen di dalam grup ya. Saya masih tunggu komennya. Silakan. Oke, ya jadi saya kenal NLP ini agak lucu ya. Ya ini saya langsung masuk ke ya ini satu foto yang fenomenal banget ya. Yang saya mengalami proses transformasi ini itu dengan menerapkan teknik NLP ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ya, saya dulu pernah ya sekarang sih sebenarnya itu bihanes ini gara-gara PSBB ya dan satu lain hal saya kembali lagi di berat badan mungkin 80-an lah ya. Tapi memang jadi gemuk lagi. Tapi saya dulu pernah ada di kondisi berat badan yang 63 kilo. Ya, saya ingat banget 63 kilo tuh. Jadi bayangin saya dulu pernah sangat kurus sekali ya. Sampai saking kurusnya itu semua baju terpaksa saya harus beli baru lagi. Terus semua celana pun saya harus beli baru lagi gitu ya. Dan ya banyak hal banget ya. Nah, saya bisa begini, itu setelah saya 5 tahun lebih mencoba untuk diet ya. Mencoba untuk diet dan akhirnya bisa menemukan pola metode diet yang benar. Nah, dan itu ada di kelas NLP coaching tepatnya ya. Jadi saya pribadi mendalami NLP sampai akhirnya bisa juga bertransformasi berat badan sampai di situ bisa dibilang berapa ya 26 kilo ya kurang lebih ya gitu ya, sebuah transformasi yang menurut saya cukup luar biasa bagi hidup saya ya. Ya akhirnya setelah ini itu mengubah banyak hal dalam hidup saya. Tapi jangan tanya sekarang saya berapa karena kurang lebih agak mirip-mirip ya, ini pengakuan dosa juga gitu ya. Oke. Nah, lihat Novet sendiri
Ya, ini foto mungkin 2018 ya segitu ya. NLP juga banyak mentransformasi saya dalam berkomunikasi dengan tim sehingga saya bisa akhirnya berkomunikasi dengan lebih baik ya. Terus bisa akhirnya menghindari konflik dan bisa berbicara dari sudut pandang tim atau karyawan sehingga rasa-rasanya kayaknya waktu itu jarang baper gitu ya. Pernah tapi mungkin nggak terlalu sering gitu ya. Jadi banyak pola komunikasi saya yang berubah. Ini kantor kami dulu di Saharjo, di Manggarai ada 3 gitu ya. Nah, jadi saya ini ceritanya ikutan NLP ini agak lucu ya. Jadi saya itu kenal itu sebenarnya, jadi saya ikutan NLP itu dari Indonesia NLP Society ya. Jadi INLPS ya, dari INLPS saya ikutan ya. Saya ikutan dari INLPS, terus habis itu saya ikutan NLP Essential ya. Habis itu saya ikutan NLP Essential dan saya ikutan NLP Coach ya, dan berpartisipasi dengan Jakarta Chapter ya, menjadi panitia gitu ya. Jadi saya dulu kenalnya dari teman kantor ya, namanya Mbak Gian ya, Mbak Gian yang nggak ada di sini fotonya, jadi kenal dari Mbak Gian waktu itu. Nah, saya bicara sekarang, kita bicara mengenai ilmu NLP dalam jualan ya. Jadi teman-teman pernah nggak sih menemukan problem di saat jualan bahwa banyak orang tuh jualannya spamming ya. Dan ternyata yang lucunya, saya juga mengamati banyak orang tuh nggak suka jualan gitu ya. Jadi kami di Etnovet lagi dapat amanah kemarin baru selesai gitu, bahasanya apa ya, mendampingi para UKM. Nah banyak teman-teman UKM itu yang lebih senang produksi dibanding jualan ya. Ada beberapa, saya nggak bilang semuanya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita pernah ilhamin, kita pernah tahu, jualan itu adalah profesi dengan bayar yang paling besar, bener nggak? Ya, karena kalau namanya sales, namanya orang-orang jualan itu mereka bisa passive income, keliling dunia. Yang rata-rata di profesi lain itu rasa-rasanya nggak mudah, ya. Nah, tapi kenapa gitu loh? Dan banyak juga diantaranya jualan tapi susah closing. Nah, ini ada apa nih, gitu ya? Nah, banyak banget yang nggak suka jualan ya, nggak suka menjadi seorang penjual dan susah closing. Oke, nah saya bicara sedikit mengenai ilmu NLP ini ya. Jadi ini kan yang tadi itu mengenai gambaran besarnya aja. Nah, NLP itu sebenarnya ilmu komunikasi model ya. Artinya apa teman-teman? Jadi di dalam pola komunikasi NLP atau NLP Communication Model, jadi ada namanya external event atau yang kita bilang menjadi penyebab atau permasalahan atau peristiwa ya. Nah, peristiwa yang ada dalam luar kehidupan kita ya, itu untuk masuk ke dalam otak kita itu melalui yang namanya filter. Apa? Filter ya. Filternya ada apa aja? Ada banyak. Di sini kita ada namanya delesi, generalisasi dan distorsi ya. Artinya apa-apa yang ada dalam peristiwa yang sebenarnya terjadi itu nggak sama persis dengan apa yang ada dalam pemikiran kita atau yang kita bilang di sini internal representation ya. Filter ini sepertinya ya sesuatu, kalau kita bilang mungkin respon ya, atau sesuatu yang buat kita menjadi respon. Jadi filter ini pintu masuknya. Bisa juga ada values kita, belief, decision, memories. Pokoknya ketika kita melihat sesuatu, itu otak kita akan mengkorelasikan dengan apa-apa yang kita yakini, apa-apa yang kita anut kepercayaannya, dan apa yang mungkin pernah kita alami sebelumnya. Misalnya, kita katakanlah saya pernah tabrakan dulu, dan sakit rasanya itu sempat patah tulang di bagian bahu saya gitu ya. Nah, yang membuat sehingga ketika saya ngebut ya, atau saya agak lebih kencang berjalan, itu seketika tiba-tiba saya tuh merasa tidak nyaman gitu loh. Tidak nyaman dan kadang suka sakit gitu loh. Nah, peristiwa ngebut ini sebenarnya apakah ya itu sesuatu hal yang lumrah? Nggak juga. Kayaknya banyak orang yang ngebut dan nggak merasa sakit juga gitu loh. Nah, kenapa kok bisa ada rasa sakit dan kawan-kawan? Kenapa ada persepsi yang berbeda? Internal representation itu adalah persepsi ya. Kenapa ada persepsi yang berbeda-beda? Ya, karena teman-teman ada yang namanya filter tadi. Oke? Ada yang namanya filter tadi. Oke?
Nah, filter ini yang membuat persepsi yang kita anut bisa berbeda. Ya, karena saya pernah tabrakan, maka filter saya menyangkut dengan memori, mengkorelasikan dengan memori, itu bilang bahwa Sat, this is danger. Ya, ini bahaya nih Sat. Ya, lo harus pelan-pelan gitu ya. Nah, ini secara nggak sadar. Ya. Nah, apa yang saya mau bahas di sini, ini adalah sebuah pola komunikasi model NLP. Tapi saya nggak akan bahas ini secara tuntas, karena memang teman-teman pasti nggak akan paham. Apalagi yang misalnya baru belajar NLP ya. Jadi memang nggak ada cara lain selain teman-teman harus belajar. Dan NLP ini ilmu praktek ya teman-teman. Artinya nggak bisa juga teman-teman kalau cuma belajar tapi nggak pernah praktek. Itu juga rasanya nggak bisa. Oke? Ya. Jadi di sini juga kita bisa melihat bahwa apa yang di dalam pikiran, apa yang dalam peristiwa, itu bisa jadi berbeda dengan apa yang kita tafsirkan. Makanya seringkali kejadiannya sama, tapi hasilnya bisa berbeda dalam setiap orang. Karena masing-masing orang punya filternya masing-masing. Punya caranya mereka untuk bisa melihat dan menilai keadaan. Ya nggak? Ada mungkin ketika kita melihat sesuatu, ya biasa aja sih. Ya, kayak corona lah ya, kita bicara sekarang ya pandemi. Ada orang yang mungkin melihatnya biasa aja. Mungkin karena filternya dia udah melihat orang-orang menganggapnya biasa. Cuman buat orang-orang yang mungkin ada saudaranya atau keluarganya yang pernah kena corona dan ngerasa mungkin ada yang sakit sampai meninggal, mungkin mereka akan melihatnya begitu sangat hati-hati ya. Jadi ini karena filter. Karena apa? Sesuatu yang mungkin pernah dirasakan, memoris. Sesuatu yang mungkin dipercayai gitu ya. Maka inilah pentingnya kita memahami ini semua, bahwa setiap orang punya filternya masing-masing. Ya, jadi teman-teman nggak usah kadang berpikir kok kenapa sih dia nggak ngertiin gue. Dunia itu adalah suatu dalam pikiran mereka, dan dunia mereka itu berbeda teman-teman. Karena kenapa? Karena filternya, ya nggak. Kenapa sih ini begitu doang kok sakit hati misalnya kalau kita pernah komunikasi mungkin dengan calon pelanggan atau dengan tim atau dengan apa segala macam. Ya karena filternya berbeda. Dan kita harus respect itu bahwa setiap orang tuh punya filter yang berbeda. Ya. Oke, nah banyak orang itu saya melihat ya gagal dalam bangun hubungan, ya nggak? Kenapa? Karena gagal mengenali apa yang menjadi internal representasi seorang. Artinya apa yang ada dalam pikiran mereka. Karena mereka seringkali menganggap bahwa filternya sama. Artinya ya, gue aja nggak ngerasa capek, kenapa lo ngerasa capek? Gitu ya. Nah, sebenarnya nggak bisa dibuat seperti itu kalau kita memahami bahwa setiap orang masing-masing punya sesuatu yang membuat mereka berbeda dalam menilai sebuah peristiwa. Oke ya. Nah, sehingga seringkali akhirnya kita gagal menemukan hot button dalam penjualan, nggak bisa handling objection, dan akhirnya kita sering salah mindset dalam jualan. Ini yang sering saya temukan ya. Ini yang sering saya temukan yang berada di sekitar kita. Oke. Nah, gagal dalam bangun hubungan itu berarti tidak ada koneksi. Catat ya, ini seperti rumit. Dia ngomong apa, kita jawabnya apa. Kita mau bilang apa, dia jawabnya apa. Nah, bicara mengenai membangun hubungan, teman-teman harus belajar dengan teman-teman di direct selling ya, yang orang-orang network marketing yang udah biasa banget ya. Teman-teman, di dalam bangun hubungan itu perlu ada yang namanya relationship, ada connection. Connection hanya akan dibentuk kalau ada namanya kesamaan gerak, kesamaan nada, kenyamanan dalam berbicara. Dan itu hanya akan terbentuk kalau kita peka dan kita mau untuk memulai memahami orang lain. Ya. Jadi komunikasi yang katanya orang banyak bilang dia jago komunikasi, sesungguhnya dia nggak jago komunikasi. Karena selama dia berpikir hanya untuk diri sendiri, maka dia sebenarnya tidak berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik adalah berpikir untuk lawan bicara kita, ya enggak? Apa yang mereka lihat, apa yang mereka mau kita lihat, itulah yang paling penting, ya. Jadi komunikasi itu harusnya mengenai kedua belah pihak, ya. Yang utama adalah lawan bicara kita, ya. Sehingga orang-orang yang tidak bisa menjalin komunikasi dengan baik, akhirnya dia tidak bisa menemukan yang namanya hot button. Apa sih yang jadi pain-nya teman-teman kita? Apa sih yang menjadi gain-nya, pleasure-nya dari target market kita? Akhirnya nggak bisa kita temukan. Kenapa? Karena filternya tadi tidak terbuka. Karena tidak terjadi connection. Tidak ada trust yang menyebabkan kita mau untuk saling berkomunikasi.
Ya, maka penting banget teman-teman, biarpun kita bicara mengenai aktivitas chatting online, perlu ada namanya komunikasi. Oke? Nah, akhirnya karena nggak paham, nggak nemukan hambatan, ketika tiba-tiba mereka bilang, aduh mas saya nggak mau beli, kitanya bingung, kitanya panik, ya, dan akhirnya banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kalau kita tenang dan kalau kita memahami dan kalau kita mengerti serta peka, kita bisa handle ini menjadi sebuah hal yang mungkin baik dan positif, akhirnya nggak bisa kita lakukan. Oke? Nah, saya mau bilang begini teman-teman, ya, untuk teman-teman yang mau berjualan, ya, untuk teman-teman yang mau berjualan dan sedang menjadi seorang penjual sekarang, maka teman-teman harus memulai dengan membangun sebuah identitas sebagai penjual. Ya, terima dalam hati dan yakin bahwa penjual itu adalah hal yang baik, dan kita menolong orang melalui produk kita, melalui jasa kita untuk bisa jadi lebih baik. Kita harus clear dulu bahwa apa yang ada dalam teman-teman adalah teman-teman sedang memberikan yang terbaik, ya. Teman-teman memberikan yang terbaik, ya, untuk customer teman-teman, untuk klien. Ya, makanya saya nggak setuju banget nih kalau kata-kata kalau penjual itu, sorry ya, jualan rokok itu bagi saya pribadi bukan penjual, ya, karena dia tidak memberikan yang terbaik buat marketnya. Ya nggak? Nah, bangunlah identitas sebagai seorang penjual yang membawa kebaikan. Oh bisa mas? Bisa lah kalau produknya bagus. Makanya produknya harus bagus dulu. Kalau belum bagus ya coba cari produk-produk yang bagus. Oke? Nah setelah kita bangun identitas sebagai penjual, maka lakukan pendekatan dengan bangun hubungan. Atau yang kita bilang di sini namanya building rapport. Jadi bangun hubungan, bangun kedekatan antara kita dengan lawan bicara kita. Ya. Setelah itu, untuk bisa menemukan hambatan mereka, lakukan yang namanya forming. Ya, kita mulai sapa, kita ajak ngobrol bicara dengan mereka. Ya, tanya apa namanya aktivitas mereka, gali mereka dengan tulus, dengan baik. Ya, dan gunakan pertanyaan teman-teman. Nah, untuk memforming, gunakan pertanyaan-pertanyaan. Ya, jadi di dalam komunikasi yang benar sebenarnya menurut saya pribadi bukan hanya satu pihak yang berbicara, tapi dua belah pihak yang berbicara. Berkomunikasi dengan baik sehingga terjadilah hubungan yang harmonis. Ya enggak? Nah, setelah itu gunakan yang namanya teknik-teknik yang kalau kita bilang namanya Milton model, generalisasi, ya. Teknik-teknik copywriting yang memang sering kita gunakan, yang sering kita lakukan juga, ya. Jadi Milton model. Oke, nah, saya bicara mengenai sebuah ilmu yang cukup dalam namanya NLP, Neuro Linguistic Level, atau kita bilangnya NLL, ya. Jadi banyak orang yang katakanlah tidak bisa jualan, itu karena values-nya. Kadang dia udah belajar ya, mas aku udah belajar nih mas, aku udah belajar semua materi dalam Akademi Reseller, tapi kenapa masih nggak bisa jualan mas Hatta? Ya karena value yang milikmu itu belum benar. Maksudnya Mas Anta gimana? Coba, apa yang kamu pikirkan ketika kamu jualan? Closing, Mas. Oke, terus ya dapat target. Oke, terus dapat uang. Oke, terus ya gitu, Mas. Nah, itu yang salah. Lah, kok salah, Mas? Kenapa? Karena kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, bukan orang yang kamu akan bantu. Teman-teman, percaya atau tidak? Pernah nggak sih teman-teman mengalami sebuah kejadian atau peristiwa di mana teman-teman berbicara sama orang yang maunya tuh kayaknya yang nggak benar deh, atau maunya tuh kayaknya meminjam duit deh? Pernah nggak sih teman-teman? Apakah teman-teman merasakan ya perasaan-perasaan kayak ragu dan khawatir gitu? Nah, itulah yang terjadi dengan kita yang values-nya, belief-nya, pemikirannya itu nggak sejalan dengan apa yang kita lakukan. Ya, sehingga buat beberapa orang itu kerasa nggak tulus gitu. Rasanya kayaknya nggak tulus, rasanya kayaknya nggak benar. Nah ini teman-teman yang harus kita benahi. Ya, apa yang teman-teman pikirkan ketika berjualan itu mau diganti dengan hal-hal yang baik. Ya, saya lagi bantu dia. Saya lagi tolong dia. Ketika kita menolong orang, maka ya cuman orang yang mau ditolong atau nggak mau ditolong. Oke? Nah, setelah value dan belief-nya naik, maka kita ke identity-nya. Kita harus bilang, kita adalah seorang sales, seorang penjual yang memberikan
produk yang terbaik. Ya. Dan demikian juga dengan visinya. Nah ini penting teman-teman. Jadi kalau ada yang nggak suka jualan, itu bukan karena nggak suka, tapi karena apa yang dia pikirkan ketika berjualan itu mungkin kurang tepat, itu mungkin nggak baik. So itu yang harus dirubah. Oke? Nah, ini ada dua mindset teman-teman yang saya mau bahas di sini, ya, mengenai orang-orang yang berjualan, mindset yang benar dan mindset yang salah. Jadi mindset yang salah, ketika saya mulai dulu dengan yang salah, ketika kita berjualan adalah melakukan apapun, mau baik mau buruk, yang penting closing. Ya enggak? Boleh enggak kayak begini? Boleh. Tapi benar enggak kayak gini? Tidak. Ini tidak benar. Ya. Harusnya gimana, Mas? Harusnya kita itu menggunakan yang namanya etika dalam berjualan. Misalnya apa? Ya, tidak membanding-bandingkan, tidak menjelek-jelekan, tidak jual di bawah harga. Nah, ini kan namanya etika dalam berjualan. Ya enggak? Nah, kalau kita berpikir hanya laku dan closing, mana kita pikirin itu etika. Yang penting closing, Mas. Yang penting poin, yang penting omset, yang penting profit. Nah, kita pikirin tuh, itu benar apa salah, bodo amat. Ya enggak? Itu kalau kita mindsetnya adalah melakukan apapun. Tapi yang benar adalah, apakah ini punya nilai keberkahan, kebaikan, dan nilai ekologis dengan orang lain? Artinya ini baik ya buat orang lain. Ya, kalau nggak baik buat orang lain tuh ngapain? Makanya kalau orang-orang yang sorry ya, mohon maaf ya, ini saya bicara lagi mengenai rokok, bukan saya anti banget ya. Saya cuma bilang, ya orang-orang yang jualan rokok itu bagi saya pribadi, ya mindsetnya mungkin nggak benar gitu, karena dia tidak berpikir hal yang baik buat orang-orang yang nanti akan mengkonsumsi rokok. Ya, oke. Nah yang salah, seringkali berjualan tuh tidak punya etika, ya. Artinya apa? Sama kayak tadi. Wah, nggak ada, mau itu timnya siapa dihajar, mau itu ininya siapa diambil, kayak begitu. Karyawannya siapa, mau itu prospekannya siapa, leadsnya siapa diambil semua segala macam. Nah, ini yang ngebuat orang-orang yang melakukan hal-hal seperti ini biasanya bisnisnya nggak panjang. Ya, nipu, menjelek-jelekan, membandingkan, memberikan hal yang jelek, nah gitu ya. Yang benar itu gimana sih, Mas? Yang benar itu kita berbisnis itu untuk menjadi solusi lah buat masalah orang lain, ya, menjadi bagian dari penyelesaian masalahnya dia. Itu yang benar seperti itu, Pak. Karena orang itu nggak peduli dengan produk kita, mereka cuma peduli dengan masalah mereka, maka produk kita harusnya bisa menjawab masalah mereka. Oke? Ya. Nah, yang ketiga, hit dan run. Ya, hit dan run ini artinya adalah teman-teman beli sekali, habis itu ditinggalin, ya enggak. Saya dulu pernah punya banyak pengalaman jelek ya tentang ini, artinya banyak dulu XX saya bilang agen-agen kita yang kayak begini. Jadi nggak pernah peduli sama sekali teman-teman. Ya, nggak pernah peduli sama sekali dengan apapun yang terjadi. Pokoknya dia, bodo amat lah pokoknya. Terserah deh mau gimana. Ya, dia, nggak dipeduliin, hit dan run. Ya. Nah, teman-teman pernah nggak sih berpikir capek nggak sih kalau jalanin bisnis tuh harus cari pelanggan terus, nggak pernah bangun yang namanya hubungan, tidak yang bangun namanya retensi pelanggan, sehingga orang-orang yang beli tuh beli lagi, nggak pernah dipikirin gitu, ya nggak? Padahal harusnya apa teman-teman? Harusnya teman-teman itu ya membangun hubungan jangka panjang sehingga dia ketika beli itu beli lagi dan beli lagi, bahkan merekomendasikan ke orang lain dengan ikhlas, ya enggak? Nah ini nih teman-teman yang jarang orang berpikir ke arah sana, ya. Dan salah satu bagian dari ini adalah teman-teman membangun hubungan dan menggunakan etika. Mungkin teman-teman dikomplain, mungkin teman-teman dikritisi, it's okay teman-teman, ya enggak? It's okay dengan itu teman-teman. Silakan teman-teman tetap berjalan dia. Saya selalu menghadapi komplain. Saya minta maaf ketika saya dikomplain. Mas kok minta maaf? Mas ya nggak apa-apa. Ya kita adalah produk yang berbenah. Kita adalah orang yang sedang belajar bisnis, mulai bisnis. Ya kalau salah wajar lah. Ya kalau salah ya bagian dari pelajaran bisnis. Masih nggak salah. Ya nggak. Brand-brand besar aja bisa salah. Maka teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman salah. Yang penting satu, teman-teman tunjukkan respect terhadap orang-orang itu dan minta maaf. Lakukan dengan seperti itu teman-teman.
Nah ini banyak orang tuh nggak ngelakuin kayak begini. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya bisnisnya tidak dibangun dengan jangka panjang. Ketika ada komplain kabur, ketika ada komplain menghilang, padahal hadapi aja teman-teman. Hadapi, ya. Kalaupun memang ada hutang, segala macam pun, hadapin teman-teman. Gak usah khawatir, jangan lari, jangan takut. Oke? Nah, yang lain adalah mindsetnya amatiran. Aduh, nggak pernah belajar, ya. Nggak pernah mau untuk mengupgrade diri, nggak pernah mau untuk mengupgrade kapasitas diri, ya. Saya punya tim yang saya bilang ketika saya lagi ada project di agensi, saya bilang gini, ini kliennya beda ya, kita kliennya lebih sangat dinamis, sangat ini segala macam, dan saya bilang kita harus belajar caranya, karena orangnya berbeda, ya nggak selalu dunianya itu sama ya, jadi itu selalu beda ya nggak. Nah terus kita harus profesional juga, oke? Profesional artinya apa teman-teman? Ya tadi bagian dari kita merespon masalah juga dengan memberikan solusi yang baik, ya. Profesional itu bicara begitu juga, oke? Ya, jadi jangan teman-teman tuh tadi maunya enaknya aja, maunya closingnya aja. Kalau ada masalah, ada komplain langsung kabur. Aduh, ini deh CS aja atau segala macam. Wow, padahal ketika teman-teman bisa menanggulangi masalah, itu akan membuat teman-teman bisa belajar lebih banyak, percaya saya. Oke, ya, oke, kita masuk ke teknik-tekniknya. Bangun hubungan dengan forming. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita forming? Kita melakukan yang namanya pacing and leading. Ini di NLP itu pacing leading itu kayak apa ya? Gocek-gocek gitu ya. Jadi artinya kita harus tahu nih kita mau bicara sama siapa. Ya, apakah dia tipe para karakter yang kalau kita di personality plus itu ada sanguin, plekma, melankolik, kolerik gitu lah ya. Kalau di SC itu ada dominan, ada stabil, ada komplement gitu ya. Konsisten, sorry. Kalau di Stephen ada thinking introvert ya, sensing extrovert ya, gitu lah ya, insting gitu ya. Nah kita harus tahu nih orang itu apa ya, orang itu jenis bukan orang itu ya, klien kita itu karakternya seperti apa. Nah setelah kita tahu karakternya, misalnya orang yang ternyata orangnya suka hal yang detail, maka kita jelaskan dengan hal-hal yang detail. Kalau dia nggak suka dengan sentuhan, maka jangan bersentuhan ya. Biarpun sekarang dengan pandemi ini kita nggak boleh bersentuhan ya, karena sangat tidak baik gitu ya. Tapi ada orang yang bisa kalau ngobrol itu nyentuh-nyentuh, megang-megang gitu. Nah itu lihat dulu dia suka nggak. Kalau dia nggak suka ya jangan dilakukan teman-teman. Nah setelah dia suka dan nyaman, maka kita melakukan yang namanya mirroring. Kita lihat apa yang dilakukan dan kita coba bangun kesamaan. Tapi bukan ngebuat orang pada akhirnya merasa kayak disama-sama, itu nggak boleh kayak begitu. Bangun kesamaan itu artinya kita coba dengan tulus mau coba melihat apa yang dilakukan dan mau untuk mencoba dengan tulus bisa berkomunikasi sejajar dengan dia. Oke? Nah kalau bicara mengenai ilmu copywriting ya teman-teman ya, ini adalah ilmu yang kita bicara mempengaruhi ya. Oke, ilmu copywriting atau ilmu mempengaruhi. Nah di sini teman-teman belajar ilmu yang luar biasa banget yang rasa-rasanya saya kalau mengulang juga sudah terlalu banyak ya, karena kayaknya Senin kemarin pun dibahas ya beberapa teman kemarin juga ya berteman juga dibahas juga. Jadi teman-teman silakan aja lihat materi Akademi Reseller, banyak sekali ilmu-ilmu copywriting yang secara lengkap sudah dibahas dengan tuntas. Teman-teman silakan ikutan dan teman-teman silakan lihat gitu ya. Nah, kita bicara mengenai teknik copywriting. Tadi copywriting yang saya mau bahas di sini mungkin yang sedikit yang mungkin berguna dan bermanfaat gitu ya. Nah ada teknik copywriting yang namanya teknik yes set ya, yes set ya, oke ya, yes set itu kayak gimana? Yes set itu adalah cara menjual ya dengan kita bilang iya ya enggak. Jadi biasanya tekniknya itu kita menggunakan ya-nya selama 3 kali, maka yang keempat itu yes gitu ya. Jadi kan kalau kita di passing leading itu 3 kali passing, 1 kali leading. Jadi teman-teman kalau pernah ikutan seminar mungkin ada gini, siapa yang mau sukses saya, siapa yang berhasil saya, siapa yang mau punya passive income saya, oke silakan ke belakang lah gitu lah. Nah itu teknik set tuh, karena secara nggak sadar kita ketika misalnya ketika kita melakukan apa yang namanya prospecting ya,
Kita sedang mengarahkan konsumen atau calon klien kita untuk bisa seperti apa yang kita mau. Maka kita harus bicara misalnya begini, kalau tekniknya misalnya kita lagi ngobrol gitu ya, kita akan bilang, Bu, mau duduk di mana? Bu, mau duduk di sini, mau makan yang ini. Nah, itu contohnya tuh, teknik kayak gitu ya. Artinya kita harus membuat dia bilang iya secara berturut-turut dalam 3 kali gitu kan. Nah, sering banget teknik ini dipakai gitu kan. Biasanya kalau kita bicara di copywriting tuh di landing page misalnya, yes ini gue banget, ini gue banget, ini gue banget. Nah, 3 kali itu mereka merasa gue banget. Nah, itulah secara nggak langsung teknik yes-nya sudah dilakukan. Oke? Okay? Nah, yang kedua teknik pain and gain. Ya enggak? Teknik pain and gain ini adalah teknik yang fokus pada pain itu sesuatu yang buat teman-teman sakit gitu ya. Ya kesakitan atau masalahnya prospek apa, ya. Ini penting banget teman-teman. Jadi ketika kita bisa forming, maka kita bisa melihat, oh mereka ini mungkin butuh, ya kalau sekarang fokus kita adalah, Bu, ini kalau Ibu serius bisa loh, Bu, bisa menghasilkan income tambahan. Bu, kalau ini serius, ini bisa membuat Ibu, ini loh, Bu, apa namanya, bisa mendapatkan apa yang Ibu mau. Jadi kita coba lihat pain and gain ya. Artinya kita bisa melihat apa yang sebenarnya menjadi permasalahan pain dan gain ya. Dan kita harus kenali dengan baik ketika kita menggali. Oke. Nah, teknik share and give ya. Share and give ini sebenarnya teknik yang wah, ini kalau kita bilang sekarang namanya giveaways gitu ya. Ya. Jadi, oke, siapa yang mau silakan bagikan postingan yang sekarang. Nah, gitu ya. Itu share and give tuh, giveaway tuh ya. Jadi banyak banget yang pakai sekarang, rasanya banyak banget ya. Kayaknya kalau saya kebetulan ada klien di bantu temen di sosial media agensi gitu, dia cerita juga bahwa salah satu teknik yang efektif adalah teknik pet prom dengan giveaway gitu. Jadi memang ini cukup efektif untuk bisa membuat kita dapat perhatian gitu ya. Jadi ini teknik yang sekarang ini banyak orang-orang pakai tanpa sadar ini adalah sebuah teknik NLP ya. Nah, teknik storytelling ini yang paling terkenal banget. Dan rasanya saya juga melihat sudah banyak yang bahas teman-teman ya. Ini banyak orang lebih suka diceritakan daripada dijual. Itu hukum dasarnya. Jadi makanya penting banget bagi kita itu bercerita dibanding berjualan. Ya enggak? Sehingga membuat pembaca tuh terhanyut dengan cerita. Wah, ini keren banget nih Mas tadi ceritanya, padahal lagi jualan gitu. Nah, banyak banget ya master-master atau teman-teman kita yang jago banget teknik ini. Nah, cuman memang butuh latihan. Artinya teman-teman ini bukan merupakan hal yang secara langsung bisa teman-teman nanti dapatkan. Oke? Nah, teknik overselling ya. Jadi waktu Presiden Jokowi menggunakan pidato di apa nih ya, ini kapan gitu ya, Istana Merdeka tentunya ya di sini ya. Nah, teman-teman lihat jaket apa yang dia pakai, jaket bomber ya. Maka setelah pidato beliau, orang nggak terlalu peduli pidatonya, orang-orang langsung beli jaketnya. Ya, demikian juga beliau pernah pakai sarung dan payung ya. Padahal kalau saya lihat, apakah emang Presiden Jokowi sengaja jualan jaket? Rasa-rasanya enggak, ya. Bahkan mungkin enggak ada yang sama sekali. Tapi kenapa orang jadi fokus ke jaketnya? Nah, itu yang namanya cover selling. Jadi sepertinya tidak menjual tapi sedang jualan ya. Jadi secara nggak langsung ini adalah teknik cover selling menurut saya pribadi ya enggak. Jadi teman-teman yang jual sosial media itu nggak usah terlalu direct juga karena orang paham. Misalnya teman-teman saya bilang semenjak saya join di Academy Reseller, omset saya meningkat ya. Dan itu terbukti dengan banyaknya pertumbuhan karyawan dan juga banyak orang yang repeat order ke saya. Senang banget deh bisa belajar di Academy Reseller. Sehingga semua ini bisa terjadi dan saya bisa mencapai cita-cita dan impian saya. Nah, kalau sekilas teman-teman lihat kalimat-kalimat yang saya sampaikan tadi, itu kan nggak ngomongin Academy Reseller secara langsung. Tapi orang-orang akan mulai kepo ketika selesai. Ini Academy Reseller belajar apa sih? Kayaknya bisa kayak begitu banget. Nah,
itu teman-teman teknik overselling yang sedang bekerja dan berjalan dengan baik. Ya, oke. Nah sekarang saya belajar ke sebuah ilmu yang luar biasa banget, namanya ilmu handling objection. Ya, kita bicara mengenai 3F yang disebut namanya feel, felt, dan found. Ini enggak? Feel-nya itu merasakan hal yang sama, felt-nya juga, dan found menemukan. Oke, jadi gini, misalnya ketika ada yang bilang, Mas ini produknya mahal ya Mas. Waduh, jangan kita langsung bilang begini, iya sih Bu, mahal emang Bu. Atau Bu ini murah Bu, jangan. Kita bisa bilang gini, Bu, saya paham banget, memang harga produk kami ini bukan harga yang relatif, mungkin bukan berupa harga yang murah. Tapi, Ibu sudah bisa lihat belum kalau waktu itu juga kami berpikir seperti itu, tapi memang secara fungsi, secara kualitas, produk kami itu jauh lebih baik di pasaran. Gitu. Jadi ada feel, ada felt, ada found. Ya. Nah, misalnya juga ada nih orang-orang yang misalnya bilang, Mas, tak udah Mas, saya tunggu dulu deh, saya tanya dulu deh sama istri saya. Nah, mungkin kita langsung bilang, ya udah deh sini telepon istrinya gitu. Kapan suaminya gitu. Jangan ya. Kita bahas lagi dengan filter. Oke, Bu. Mungkin memang Ibu harus tunggu keputusan dari suami dan istri dulu. Tapi biasanya sih Bu, kalau memang suami Ibu peduli dengan penampilan yang lebih baik, ya rasa-rasanya sih pasti suami Ibu akan kasih gitu loh ya. Jadi kalau saya dulu bahkan saya sempat jelaskan dan akhirnya ternyata suami saya malah ngasih atau istri saya malah ngasih gitu loh. Oh iya benar ya Pak ya. Oh iya benar juga ya. Nah gitu loh. Ini field and found. Oke ya teman-teman ya. Jadi dua teknik ini teman-teman ya. Teknik field and found ini teman-teman bisa pakai dan gunakan di dalam aktivitas teman-teman ketika sedang mengalami penolakan ya. Banyak sekali sebenarnya, cuman ternyata slide-nya sudah habis ya teman-teman ya. Slide-nya sudah habis, ternyata memang presentasinya singkat banget teman-teman ya. Jadi monggo, kalau ada teman-teman yang mungkin pengen bertanya, saya kasih kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya ya di kolom chat ya. Kalau tidak, maka kita bisa akhiri nih teman-teman ya. Presentasi yang singkat malam ini ya. Jadi secara simpel saya hanya ajarkan mungkin hal-hal yang dasar supaya nanti teman-teman bisa belajar ya. Jadi kita belajar tadi mengenai ilmu forming ya, atau kita bilang tadi ilmu passing and leading ya, di mana kita mencocokkan dan harus mengenal karakter dari market kita. Oke. Dan kita belajar juga ilmu handling objection dengan metode namanya field, felt, dan found. Ya. Ini bisa dipakai dengan berbagai macam jenis gitu. Jadi kalau sekarang kan lagi musim orang mau beli PS5 gitu ya. Saya bisa bilangnya, Phil, iya saya juga berpikir dulu mungkin jualan PS5 ya. Istri tuh bakal gimana, tapi ya setelah saya lihat bahwa ada hal baiknya, misalnya apa gitu, mengistilah pulang daripada keluar gitu ya. Ini agak bercanda kita ya gitu ya. Rasanya istri akan lebih ya akan berpikir ya udahlah daripada ide mendingan pakai aja PS5 gitu ya. Makanya saya ngasih gitu ya. Nah misalnya kayak gitu teman-teman. Tapi ini hanya gurauan aja, bercanda aja, jadi jangan dimasukkan ke hati. Jadi intinya apa teman-teman? 3 ilmu ini, ilmu platform ini itu ilmu yang ampuh untuk dijelaskan ke banyak ke banyak hal gitu ya. Oke, siap? Rasanya itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Silakan, saya masih tunggu pertanyaan. Kalau nggak ada, mungkin saya bisa nantinya teman-teman kita bisa lanjut di pertanyaan yang lain ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan yang lain gitu. Oke? Ya. Siap? Ada pertanyaan? Saya masih tunggu ya teman-teman ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bu Bareta ya. Perlu sesi lanjutan nih Mas. Iya. Emang nggak bisa panjang-panjang ya Bu Rina ya, karena memang materi NLP ini lebih tepat untuk kita praktek langsung dibanding kita dibacakan seperti ini, untuk orang efektif sebenarnya. Makanya
Saya pun tadi hanya memilih apa-apa yang bisa saya sampaikan dengan baik dan teman-teman bisa gunakan. Jadi memang saya pilihnya seperti itu. Oke? Jadi memang saya tidak pilih yang ribet-ribet gitu ya. Karena khawatir malah nanti nggak bisa dilakukan. Oke, Mas Ata, kalau passing di online bagaimana caranya? Nah, Bu Reta, kalau passing di online itu caranya sebenarnya sama dengan di offline juga, Bu Reta. Jadi artinya ya kita pertama tentunya pasti harus tahu dulu dia itu seperti apa. Nah, kalau belum tahu gimana Mas Ata? Ya kita cari tahu dengan apa? Kita komunikasi aja sama dia. Atau mungkin kita kan bisa lihat kepo IG-nya, kepo di Facebook-nya. Dia ini seperti apa sih orangnya? Nah, kalau kita bisa lihat dia seperti apa, oh, orangnya suka pamer-pamer, mungkin dia orang yang sanguin kalau kita bicara mengenai personality plus ya. Oh, kalau kayak begitu mungkin kita pendekatannya agak lebih banyak, mungkin cerita hal yang menyenangkan gitu buat dia. Atau hal visual misalnya buat dia ya. Nah, itu contohnya ya, kalau memang kita bisa melihat di online. Jadi, tentunya kita mulai dengan kita menganalisa dulu ya. Tapi kalau benar baru kenal gimana maksudnya? Ya jangan di prospek. Kalau gitu Bu Reta, jangan di prospek, tapi dijalin hubungan dulu. Karena prospek lah orang-orang yang sudah kita kenal, bukan orang-orang yang baru dikenal, ya enggak? Kalau udah kenal namanya kita berarti mesti berburu, bukan bertani gitu ya. Oke. Kak Hati Ciptaning Bumi ini Mas atau Mbak ya? Sebentar. Ya. Mas atau Mbak ini, oke ya. Pak, kalau misalnya saya dan teman-teman jualan produk yang sama, kawan saya jual lebih murah dan ada customer yang bandingkan, gimana ya Pak handlingnya? Nah, pertanyaan bagus nih, Mbak atau Mas ya, saya belum tahu nih Mas ya. Oke, Mbak atau Mas Kati, mungkin Mbak ya, Mbak Citani atau Mas Citani ya, kayak mohon maaf kalau saya salah ya. Jadi gimana kalau misalnya ada teman saya yang jual lebih murah ya, dan bandingkan gimana? Nah, kalau saya sih begini, pertama begini ya, dia membandingkan dengan apa ya. Kalau dibandingkan dengan akan gini, customer itu macam-macam. Ya enggak, ada customer yang price oriented. Nah, kalau orang yang price oriented ini Mbak Ciptani ya atau Mas Ciptani, ini mau sampai kapanpun juga ya udah susah. Karena orientasinya dia memang dengan harga termurah. Ada nggak orang kayak gini? Ada banyak. Ya. Dia kalau ke Tokopedia pokoknya belanjanya yang paling murah, yang paling murah gitu. Bener nggak? Ya bener-bener aja sih, nggak salah juga gitu loh. Sehingga orang kayak gini nggak bisa kita handle, ya udah kita kasih aja gitu kan. Makanya jangan nggak bisa ya, bukan hanya di kita tapi emang harus diregulasi perusahaannya juga ya, harus menindak tegas tuh kalau ada yang jual di bawah harga, misalnya bisnis distribusi gitu ya Mbak ya. Nah, ada orang value oriented ya enggak, orang-orang value oriented ini mungkin kita bisa bilang yang cari ya nggak cari yang murah tapi carinya yang dipercaya trust. Nah, kalau kayak begini yang kita jual trust, yang kita jual adalah sesuatu yang kita yakini, misalnya pakai semua ini pelanggan, bahasanya mungkin testimoni toko misalnya. Biasanya kalau dulu di kasus itu channel atau star seller kalau di marketplace gitu ya. Nah itu kayak begitu teman-teman ya. Jadi itu yang kita jual ya. Ada yang mungkin bahasanya premium ya. Kalau customer yang nomor 3 premium. Kalau premium gimana? Ya kalau premium ya teman-teman bisa gunakan dengan hal-hal ya premium ya. Contohnya memang manjakan mereka dengan tampilan visualnya dengan ini segala macam. Jadi tentu harus pahami, dan kalau memang ketemu dengan pasar yang price war tadi ya, yang memang akan jual lebih murah, ya teman-teman ya kalau menurut saya kalau nggak bisa bangun kolam ya teman-teman mendingan ya udah coba cari customer yang lain aja gitu ya. Gitu ya. Nah, Bu Reta nanya kalau di offline kita bisa menyamakan gaya duduk. Ya, tapi kalau di online gimana? Ya kalau di online kita harus cari tahu dulu Bu Reta ya. Cari tahu dulu, kita harus kenal dulu sama dia. Maka saran saya kalau kita benar-benar baru ketemu di online ya, itu baiknya memang jangan kita langsung prospek Bu Reta. Jalin hubungan dulu sampai kita bisa kenal. Oh, tipe orangnya ini banyak ngomong. Jadi kalau orang banyak ngomong jangan dikasih omongan lagi, makin nggak seneng dia, merasa saingi ya. Mending kita denger aja pelan-pelan baru kita nanti kasih masukan gitu ya. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi? Saya masih tunggu ya teman-teman, kita masih ada waktu 13 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, cara menambah kontak WhatsApp nih dari Mas Herberto Leo. Apa bisa pakai NLP? Ya, cara menambah kontak WhatsApp ya harus bisa dari NLP, bisa nggak ya? Sebenarnya NLP ini kan ilmu komunikasi Mas, artinya bisa-bisa saja menerapkan, tapi artinya terapkan komunikasinya. Maksudnya begini,
Kalau menambah kontak WhatsApp, kita harus lagi prospek, harus lagi ketemu dengan orang baru. Ini kalau kita bicara mengenai organik ya, kalau kita bicara mengenai iklan, kita iklanin aja dari kita, ya enggak? Kita promo, ya. Tapi yang penting adalah kita selalu mengekspos diri kita. Kita bikin konten, banyak banget ya konten di Akademi Bestseller yang bahas mengenai personal branding, bangun followers, bangun parfum. Itu Pak Herbert Leo silahkan lihat, coba dilihat di materi-materi itu gimana caranya bisa nambah kontak ya. Nah, tapi kalau NLP ini lebih tepat tadi kalau saya bilang untuk bisa pada akhirnya ngebuat kita nyaman di orang lain dan orang lain nyaman di kita, akhirnya hubungan ini bisa jangka panjang ya. Jadi bisa jadi dia mungkin belinya sedikit tapi lama-lama dia akan beli banyak karena dia percaya sama kita. Nah, kurang lebih begitu Pak Herbert. Jadi NLP bisa banyak untuk bisa maintain customer atau maintain pelanggan, kurang lebih begitu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman ya. Kalau nggak ada kita bisa ini teman-teman silakan ulang lagi ya materi ini gitu. Oke. Udah semua kayaknya saya rasa. Oke. Ya. Jadi sudah semua pertanyaannya. Terima kasih teman-teman ya. Kalau memang masih belum jelas, mohon japri atau komen aja, nanti saya coba sempatkan untuk bisa bantu jawab ya. Mohon maaf kalau nggak bisa menjelaskan dengan utuh karena memang ini bukan merupakan ilmu yang sebenarnya secara lengkap bisa dijelaskan lewat hanya presentasi, karena kita harus banyak prakteknya, harus banyak simulasinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di Akademi Reseller ya. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Sekian dari saya ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.